Selamat datang di kelas bahasa Korea tingkat atau level menengah, atau dalam bahasa Inggrisnya intermediate. Hari ini kita akan membahas tetap materi yang pertama, yaitu saram. Dan kita akan membahas materi yang pertama, kosakata yang berhubungan dengan saram. Kita sebelumnya sudah membahas 감정, 개성적이다, lalu 가식적이다 di video-video sebelumnya. Hari ini kita membahas 고민하다. Hari ini kita akan membahas 고민하다. 고민하다 artinya adalah dalam masalah, dalam kesusahan, atau dalam kekhawatiran. Sekali lagi, 고민하다 artinya dalam masalah, dalam kesusahan, dalam kekhawatiran. Sekali lagi, 고민하다 dalam masalah, dalam kesusahan, dalam kekhawatiran. 고민하다 mempunyai juga ungkapan seperti 고민스럽다. Ungkapan 고민하다, 고민스럽다, yang artinya dalam kekhawatiran, kecemasan, dalam kegelisahan. Dua-duanya bisa digunakan, tetapi yang paling pokok yang kita bahas adalah 고민하다. Kenapa bisa juga memakai 고민스럽다? Untuk membuat bahasa Korea kita lebih tidak kaku tapi lebih lancar lagi dengan memakai ungkapan 고민스럽다. Walaupun kosakata pokoknya yang kita bahas 고민하다. Selanjutnya, 고민하다 juga mempunyai persamaan kata. Persamaan katanya adalah 근심하다. 근심하다 artinya tidak mudah atau berat dalam kekhawatiran. Sekali lagi, 근심하다 tidak mudah atau berat dalam kekhawatiran. Nah, lanjutnya 걱정하다 atau khawatir, kekhawatiran. 걱정하다, khawatir, kekhawatiran. 걱정하다, khawatir, kekhawatiran. Ini sering digunakan di percakapan sehari-hari. 걱정하다. Kita masuk contoh kalimat. Contoh kalimatnya adalah 공부도 하고 싶고 회사도 포기하고 싶지 않아 요즘 고민하고 있어요. Sekali lagi contoh kalimatnya, 공부도 하고 싶고 회사도 포기하고 싶지 않아 요즘 고민하고 있어요. sekali lagi, 공부도 하고 싶고 회사도 포기하고 싶지 않아 요즘 고민하고 있어요. sekali lagi, 공부도 하고 싶고 회사도 포기하고 싶지 않아 요즘 고민하고 있어요. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita menerjemahkannya dengan cara yang pertama. Akhir-akhir ini saya dalam masalah atau kesusahan, tanda kurung buka, karena tanda kurung tutup, saya ingin belajar dan tanda kurung buka pada waktu yang sama, tanda kurung tutup, saya juga tidak mau menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Sekali lagi, penerjemahan yang pertama. Akhir-akhir ini saya dalam masalah. Saya sedang dalam masalah. Saya sedang. Akhir-akhir ini saya sedang dalam masalah atau kesusahan, tanda kurung buka, karena tanda kurung tutup, saya ingin belajar dan tanda kurung buka pada waktu yang sama, tanda kurung tutup, saya juga tidak mau menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Sekali lagi, akhir-akhir ini saya sedang dalam masalah atau kesusahan karena saya ingin belajar dan pada waktu yang sama saya juga tidak mau menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Penerjemahan yang kedua. Saya akhir-akhir ini
sedang dalam masalah atau kesusahan. Saya ingin belajar dan tidak ingin berhenti atau menyerah pekerjaan kantor. Sekali lagi, terjemahan yang kedua. Saya akhir-akhir ini sedang dalam masalah atau sedang dalam kesusahan. Saya ingin belajar dan tidak ingin berhenti atau menyerah pekerjaan kantor. Sekali lagi, penerjemahan yang kedua. Saya akhir-akhir ini sedang dalam masalah atau kesusahan. Saya ingin belajar dan tidak ingin berhenti atau menyerah pekerjaan kantor. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Sementara itu kita nanti dulu ya. Tunggu dulu penjelasannya. Kita akan membahas satu persatu dalam kalimat tersebut. Arti satu persatu kalimat tersebut. 공부하다. 공부하다 adalah belajar. 공부하다 belajar. 공부하다 belajar. Do juga. Do artinya juga. Do artinya juga. Gosipta artinya ingin mau. Gosipta artinya ingin mau. Go partikel go artinya dan. Go artinya dan. Go ini berasal dari kerigo. Kerigo menjadi go artinya dan. Wesa adalah kantor. Wesa adalah kantor. Pogihada artinya mutlak sebenarnya menyerah, tapi tergantung kalimat yang digunakan bisa juga menjadi berhenti. Pogihada menyerah dan juga bisa berhenti, tergantung kalimat yang digunakan. Jianta. Orang yang tidak belajar bahasa Chin tidak mengerti jianta. Karena bacim hiat bertemu dengan konsonan digat menjadi tiat. Jadi pelafanannya menjadi jianta. Jianta itu menjadi artinya tidak. Yojem artinya akhir-akhir ini. Yojem artinya akhir-akhir ini. Sedangkan gominhada tadi kita sudah menjelaskan dalam masalah kesusahan, kekhawatiran. Nah, lalu goita artinya adalah sedang. Goita adalah sedang. Nah, kita akan membahas partikel pola kalimat gosipta, gojianta, dan gosita. Nah, kita lihat partikel pola kalimatnya. Nah, ini gosipta berhubungan dengan pasti dengan kata kerja. Jadi jika ilhada kita mengerti ilhada adalah bekerja. Ditambah dengan gosipta menjadi ilhagosipta. Ilhagosipta menjadi ingin bekerja. Sedangkan makan mokta menjadi mokosipta. Mokosipta yaitu ingin makan. Nah, nolda ini bermain. Ditambah nolgosipta ingin bermain. Nolgosipta menjadi ingin bermain. Nolgosipta ingin bermain. Masida artinya minum. Masigosipta jadi ingin minum. Masigosipta ingin minum. Nah, sedangkan jianta ini dipergunakan untuk jawaban negatif atau ya ujung-ujungnya pasti negatif. Jianta karena artinya adalah tidak. Jianta tidak. Nah, ini berhubungan dengan kata kerja kembali. Contoh tadi ilhada menjadi ilhaji anta. Tidak bekerja. Mukjianta. Mokta menjadi mukjianta menjadi tidak bekerja. Nolda menjadi noljianta menjadi tidak bermain. Masida menjadi masijianta tidak minum. Jadi artinya tidak, negatif. Nah, sedangkan goita
Goita adalah sedang kan kita tadi, sedang. Nah, berhubungan dengan kata kerja kembali. Ilhada menjadi ilhago ita. Ilhada menjadi ilhago ita menjadi sedang bekerja. Mokgo ita. Mokgo ita. Mokgo ita menjadi sedang makan. Nolgo ita. Nolgo ita. Nolgo ita menjadi sedang bermain. Masida menjadi masigo ita. Masigo ita menjadi sedang minum. Jadi ilhada menjadi ilhago. Sita ingin bekerja. Jianta ilhaji anta menjadi maksudnya ilhada ditambah dengan ji anta menjadi ilhaji anta tidak bekerja, sedangkan goita ilhada ditambah goita menjadi ilhagoita sedang bekerja. Nah, dari partikel-partikel ini sudah mengerti kan? Gosipta, jianta, dan goita. Nah, kita kembali membahas kalimat yang kita sudah tulis tadi. Nah, 공부도 하고 싶고 회사도 포기하고 싶지 않아. 요즘 고민하고 있어요. Jadi kalau kita terjemahkan menurut kalimat di atas, jadi 공부도 하고 싶고, saya ingin belajar juga, dan 회사도 포기하고 싶지 않아, tidak mau menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. 요즘 고민하고 있어요. Akhir-akhir ini saya sedang dalam masalah atau sedang dalam kesusahan. Ya. Kalau kita ikutin kalimat di atas penterjemahannya seperti ini. 공부도 하고 싶고, saya ingin belajar juga, dan tidak ingin menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Akhir-akhir ini saya sedang dalam masalah kesusahan. Sedang dalam masalah atau kesusahan. 요즘 고민하고 있어요. Akhir-akhir ini saya sedang dalam masalah atau kesusahan. Kalau ikutin seperti itu contohnya ya. Tapi apakah itu bisa mengerti kita? Samar-samar. Nah, kita harus mengerti bagaimana cara penterjemahannya. Ingat, kalau bahasa Korea terdiri dari subjek predikat, subjek objek predikat, subjek keterangan objek predikat. Dasarnya. Sedangkan bahasa Indonesia subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan, susunan bahasa Indonesia dasarnya. Nah, yang jadi masalah, di manakah dari semua kalimat di atas, di manakah subjeknya? Subjeknya tidak ada sebenarnya, tidak tertulis. Tapi ingat, yang berbicara di sini orang pertama yaitu saya. Nah, inilah saya sebagai subjek. Nah, 요즘 kenapa bisa? Biasanya di awal kalimat kita menerjemahkannya. Maka bisa akhir-akhir ini saya, atau saya akhir-akhir ini. Karena apa? Ini adalah kata keterangan tersendiri. Jadi dia bisa penterjemahannya pertama. Penterjemahannya di awal penterjemahan juga bisa sebenarnya. Penterjemahannya di awal penterjemahan. Sekali lagi, 요즘 ini biasanya diterjemahkan di awal kalimat. Menempel pada subjek. Sekali lagi, 요즘 ini biasanya nggak semua kalimatnya. Biasanya diterjemahkan di awal kalimat menempel pada subjek. Jadi subjeknya kan samar-samar nih, tidak ada. Tapi ingat, yang berbicara ini orang pertama. Jadi saya akhir-akhir ini atau akhir-akhir ini saya. Sudah ketemu kan subjeknya? Ya.
Walaupun 요즘 ini adalah kata keterangan ya, kata keterangan. Nah, lalu kita masuk kemana? Ingat, subjek predikat. Nah, predikatnya adalah 고민하고 있어요. 고민하고 있어요. 고민하고 있어요. Sedang dalam masalah. Sedang dalam masalah atau dalam kesusahan. Jadi, 요즘. Saya akhir-akhir ini atau akhir-akhir ini saya dalam masalah atau kesusahan. Nah, betul? Subjek predikat, subjek predikat. Cari subjek dulu, cari predikat dulu. Sudah ketemu nih, sudah ketemu. Jadi akhir-akhir ini saya atau saya akhir-akhir ini sedang dalam masalah atau kesusahan. Nah, ya, kesusahan. Lalu predikatnya ketemu. Objeknya ada tidak? Tidak ada di sini. Hanya ada kata keterangan. 공부도 하고 싶고 회사도 포기하고 싶지 않아. Itu adalah kata keterangan. Objeknya tidak ada. Jadi kalimat di sini hanya terdiri dari subjek, keterangan, predikat. Subjek, keterangan, predikat. Subjeknya adalah orang pertama yang mengatakan kalimat ini. Keterangannya adalah 공부도 하고 싶고 회사도 포기하고 싶지 않아. Itulah keterangan. 요즘 bagaimana? 요즘 sebenarnya keterangan karena keterangan waktu. Tapi dia adalah kata tersendiri untuk bisa menjadi awal penterjemahan menempel pada subjek. Menempel pada subjek. Menempel sekali lagi pada subjek. Artinya di samping subjek. Mengerti? Biasanya digunakan seperti itu. Biasanya ya. Tapi sekarang kita harus mengerti 요즘 itu biasanya dipakai diterjemahkan di awal kalimat, ya. Biasanya. Titik. Nah, kita sudah mengerti subjek, predikat, keterangan. Nah, kalau kita lihat subjek, predikat, objek, keterangan, jadi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi SPK. Oke? SPK. Jadi di akhir ini ada dua kalimat ya. Dua penterjemahan maksudnya, dua terjemahan. Jadi akhir-akhir ini saya dalam masalah atau kesusahan karena saya ingin belajar dan pada waktu yang sama saya juga tidak mau menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Nah, sebenarnya kalau kita ikutin kalimat di atas, kita nyari SPK. Jadi akhir-akhir ini saya atau saya akhir-akhir ini sedang dalam masalah atau kesusahan. 공부도 하고 싶고 회사도 포기하고 싶지 않아. Saya ingin belajar juga dan tidak mau menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Nah, kalau kita lihat cara penterjemahannya seadanya. Saya akhir-akhir ini sedang dalam masalah atau kesusahan. Saya ingin belajar dan tidak ingin berhenti atau menyerah pekerjaan kantor. Jadi, saya akhir-akhir ini atau akhir-akhir ini saya sedang dalam masalah atau kesusahan. Saya ingin juga belajar dan tidak ingin atau tidak mau menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Kalau seperti itu ya, ini seadanya dari kalimat di atas ini. Kalimat yang penterjemahan yang kedua. Jadi menurut Anda baku tidak? Sebenarnya bisa masuk, bisa ngerti. Tapi ada tapinya. Ingat, kita harus menerjemahkan bahasa Korea ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Sekali lagi, menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia yang baku dengan baku. Menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Nah, bagaimana dengan baku? Kita lihat. Yang pertama penterjemahannya. Akhir-akhir ini
Saya sedang dalam masalah atau saya sedang dalam kesusahan karena saya ingin belajar dan pada waktu yang sama saya juga tidak mau menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Nah, ini lebih baku tidak? Lebih baku. Sekali lagi ya. Akhir-akhir ini saya dalam masalah atau kesusahan karena saya ingin belajar dan pada waktu yang sama saya juga tidak mau menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Nah, ini lebih baku nggak? Ini lebih baku tidak? Ya jelas ini lebih baku dan tidak kaku seperti penerjemahan yang kedua. Walaupun penerjemahan yang kedua mengikuti kalimat yang di atas ini, mengikuti struktur ini. Tapi penerjemahan nomor 2 kaku, tidak terlalu baku. Tetapi penerjemahan yang pertama adalah yang paling baku dan tidak kaku. Permasalahannya kenapa? Karena ini memakai karena dan pada waktu yang sama walaupun tidak ada di dalam kalimat bahasa Korea di atas ini. Mengapa demikian? Karena ingin mendapatkan kalimat yang baku, maka bisa ditambahkan karena, ditambahkan pada waktu yang sama. Saya juga tidak mau menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Lebih baku kan? Walaupun di kalimat bahasa Korea ini tidak ada karena, tidak ada pada waktu yang sama. Betul? Tapi karena digunakan dan pada waktu yang sama digunakan untuk mendapatkan kalimat bahasa Indonesia yang baku. Walaupun karena dan pada waktu yang sama tidak tertulis di sini. Mengerti? Sekali lagi. Kalau kita ikutin penerjemahan nomor 2, mengikuti kalimat di atas, saya akhir-akhir ini saya sedang dalam masalah atau kesusahan. Saya ingin belajar juga dan tidak mau atau tidak ingin menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Itu masuk kan? Masuk sebenarnya, ngerti. Tetapi biasanya ini digunakan kepada kita orang yang masih baru awal belajar bahasa Korea. Jadi memakai kalimat penerjemahan nomor 2. Tapi kalau levelnya sudah master, sudah benar lihai dalam bahasa Korea, ini memakai tambahan kata seperti karena pada waktu yang sama. Karena tujuannya untuk mencari kalimat baku dalam bahasa Indonesia. Mengerti? Ini nomor 1 ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang sudah mengerti, paham kalimat bahasa Korea yang akan diterjemahkan. Ini biasanya sudah mengerti atau pandai atau lihai dalam berbahasa Korea, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya lihat dari kalimat tersebut ada yang kaku untuk penyambungan kalimat-kalimat seperti ini. Maka kalau kita lihat nomor 2, saya akhir-akhir ini sedang dalam masalah atau kesusahan, saya ingin belajar dan tidak ingin berhenti atau menyerah pekerjaan kantor. Sebenarnya bisa masuk, tapi kaku, tidak terlalu baku, ya. Tapi jika ditambahkan karena atau pada waktu yang sama, berarti ini penerjemahan nomor 1 benar-benar yang paling baku. Kenapa? Karena artinya ini adalah akhir-akhir ini saya sedang dalam masalah atau sedang dalam kesusahan karena saya ingin belajar dan pada waktu yang sama saya juga tidak mau menyerah atau berhenti pekerjaan kantor. Ini lebih baku karena lebih bisa dimengerti dan lebih dapat dalam penyusunan kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Mengerti? Walaupun tidak ada karena, walaupun tidak ada pada waktu yang sama, tergantung kalimat
bahasa Korea yang akan kita terjemahkan. Kita harus mengerti kalimat yang mau diterjemahkan secara baku dalam bahasa Indonesia. Dengan baku, kadang bisa menambahkan kata-kata yang lain seperti karena, seperti pada waktu yang sama. Walaupun di sini tidak ada tertulis karena, tidak ada pada waktu yang sama. Tapi karena ingin mencari kalimat bahasa Indonesia yang baku, bisa ditambahkan karena, bisa ditambahkan pada waktu yang sama. Ini adalah benar-benar orang yang bisa pandai, benar-benar lihai dalam bahasa Korea atau dalam tingkat level master. Sedangkan kita yang baru belajar biasanya memakai cara penerjemahan nomor 2. Jadi saya akhir-akhir ini sedang dalam masalah atau kesusahan, saya ingin belajar dan tidak ingin berhenti atau menyerah pekerjaan kantor. Ya kalau kalian tidak mau pusing, pakai nomor 2. Pakai nomor 2 walaupun ya tidak apa-apa. 2 juga pasti pada masih bisa mengerti, kita terjemahkannya demikian, masih bisa mengerti. Tapi alangkah bagusnya kita menerjemahkan seperti penerjemahan nomor 1. Jadi pesan saya, harus banyak-banyak latihan menyusun kalimat, harus mengerti maksud apa yang tertulis, kalimat yang tertulis dalam bahasa Korea, sehingga kita bisa mengerti kalimat apa saja kata apa saja yang bisa kita tambahkan untuk menjadikan untuk menjadikan penerjemahan bahasa Indonesia yang baku. Bisa ditambahkan karena pada waktu yang sama. Bisa juga yang lain-lain. Ini juga bisa di pekerjaan kantor kan, mau menyerah atau berhenti dari pekerjaan kantor. Bisa. Sama, dan tidak ingin berhenti menyerah dari pekerjaan kantor. Jadi intinya, untuk membuat suatu kalimat dalam bahasa Indonesia yang baku, bisa digunakan kata yang lain seperti karena, pada waktu yang sama, walaupun tidak ada dalam kalimat dalam bahasa Korea. Bisa ditambahkan kata yang lain, bisa tergantung kalimat baku yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau kalimat bahasa Indonesia. Mengerti? Ya kalau jika tidak mau pusing ya pakai cara nomor 2. Sudah mengerti kok, yang kita bicarakan sudah mengerti. Tapi alangkah bagusnya terjemahan pakai penerjemahan nomor 1. Kalian kalau sudah memakai nomor 1, kalian sudah masuk level master. Alangkah bagusnya kalau kalian sudah bisa memakai cara seperti penerjemahan nomor 1. Nah, sekian untuk pelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah video ini. Dan jika ada pesan dan kesan atau masukan, silakan komen lagi di bawah ini. Dan jika ingin mengikuti kelas bahasa Korea secara live, saya akan masukkan di deskripsi link yang akan ada pengajaran live-nya. Nah, sekian untuk hari ini pelajaran dari materi pertama, Komin Hada. Materi pertama yaitu kosakata yang berhubungan dengan saram, yaitu Komin Hada. Hari ini sekian dan terima kasih dan annyeong, 잘가.